Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahanan wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salata ba'dal fardhidah salatul lail. Shadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita baik dalam melakukan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, dan tentunya kita juga melakukan kewajiban sebagai seorang guru mendidik putra-putri khusus Yayasan Istiqlal Hikmah. Mudah-mudahan segala bentuk kebaikan yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat memperberat pahala kita, sehingga nanti pahala kebaikan kita jauh lebih banyak daripada amal keburukan kita. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurahkan kepada penghulu alam, suri tauladan kita sebagai seorang muslim, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampailah kepada kita selaku umatnya. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengambil kutipan dari ayat muqaddimah yang tadi khatib bacakan, bahwa bilangan bulan terdapat 12 di dalam satu tahun. 4 diantaranya termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawaliyah, 3 bulan yang disebut secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab secara terpisah. Dan ulama menggarisbawahi bahwa siapa yang beramaliyah termasuk pada bulan Muharram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun di bulan yang penuh mulia ini akan memperberat dosa, karena bulan Muharram ini termasuk bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Muharram ini ada peristiwa sejarah yang amat sangat penting buat kita selaku umat Islam. Yang pertama, hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena saat itu penduduk Mekah mendapat satu gelar asyaddu kufra wa nifaqa, kekufurannya yang sangat luar biasa. Maka baginda Rasul mengambil satu tindakan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan momentum inilah, dari hijrah tersebut kita bisa ambil bahwa kita sebagai manusia, tentunya umat baginda Rasul Muhammad SAW, harus bisa mengambil hikmah
Dalam arti ketika kita jarang melakukan sholat berjamaah di masjid, momentum tahun baru Islam inilah kita harus bisa setidaknya melakukan sholat 5 waktu ke masjid. Yang jarang baca Al-Quran, momentum inilah kita perbanyak amaliyah baca Al-Quran. Yang jarang sedekah, momentum inilah kita perbanyak sedekah kita. Karena sifat manusia itu harus mobilitas, harus ada perubahan. Terlebih pada tahun baru Islam ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu sejarah lain yang terdapat pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, yang sering kita sebut adalah Asyura. Yang pertama, Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Karena sama-sama kita tahu Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari surga ke bumi dengan Siti Hawa. Atau pada tanggal 10 Muharram inilah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang kedua, pada tanggal 10 Muharram berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi. Karena pada saat itu umat Nabi Nuh tidak mempercayai bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam itu sangat baik, sehingga pada saat itu bahkan Nabi Nuh dianggap orang yang aneh karena membuat kapal pada musim kering. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab banjir bandang yang sangat luar biasa, menenggelamkan seluruh umatnya yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada tanggal 10 Muharram itu pun Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud laknatullah alaih yang ingin dibakar hidup-hidup. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala Raja Namrud. Namun pada saat itulah tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah diselamatkan dari proses pembakaran. Lalu selanjutnya terbebasnya Nabi Yusuf alaihissalam atas tuduhan fitnah Zulaikha. Karena difitnah Nabi Yusuf menggoda, padahal kenyataannya Zulaikha lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga pada tanggal 10 bulan Muharram Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari seluruh tuduhan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan ada lagi kisah-kisah lain di samping yang disebutkan oleh khotib tadi, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Lalu amalia apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk pada bulan Muharram ini? Secara eksplisit tidak dijelaskan secara detail seluruh amalia apapun yang baik yang dikerjakan pada bulan Muharram ini tentunya akan dilipat gandakan. Dan seluruh perbuatan dosa pada bulan Muharram ini pun akan dilipat gandakan dosanya. Cuma memang pada saat itu ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, terlihat ada orang Yahudi akhirnya ditanya kepada baginda Rasul, "Mahaza yaum, hari apakah ini?" Kata orang Yahudi menjawab, "Ini adalah hari kemuliaan." "Kenapa engkau berpuasa? Kenapa engkau tidak makan dan minum?" Karena hari ini menurut orang Yahudi adalah hari kemuliaan. Lalu baginda Rasul Muhammad SAW menjawab, "Ana haqqu minhum, sesungguhnya aku yang paling berhak." Dan akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, "Ketika aku diberikan umur panjang, maka aku akan puasa tahun depan, bukan hanya pada tanggal 10 Muharram, tapi juga pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasyrik." Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita yang masih diberikan kesehatan, panjang umur dan nikmat-nikmat lainlah, marilah sama-sama kita bisa menjalankan ibadah sunnah puasa bukan hanya pada tanggal 10,
tanggal 9 dan bahkan tanggal 11. Namun ketika kita tidak puasa, boleh kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 karena kita menjadi pembeda bagi orang-orang Yahudi. Demikian khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa imtanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa tahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsih fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardalhu 'anna 'al khulafa rasidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih al-sana fi ta'atillah rabbi hasibni sabay yasira rabbi habli min ladunka salihah rabbi habli minas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratan qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal afiyah wa salamah wa ala bulughil maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.